Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilas Tafian dari kelas 2 dengan NPM 2010131. Jadi saya di sini akan mempresentasikan, memberi ilmu sedikit tentang apa itu enterprise arsitektur. Oke, kita mulai dari pengertiannya ya. Tekan saja pengertiannya. Apa itu arsitektur enterprise? Definisi arsitektur enterprise itu pengorganisasian yang fundamental dari suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, relasi yang terjadi antara komponen dengan lingkungannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai petunjuk dalam desain dan evolusinya. Perencanaan berupa cetak biru blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya. 2. Definisi enterprise-nya itu, kata enterprise tidak selalu berkonotasi terhadap perusahaan atau company yang berorientasi pada keuntungan profit saja. Enterprise bisa berupa organisasi non-profit seperti pemerintahan atau institusi pendidikan. Lanjut guys, dari pengertian kita lanjut ke definisi. Definisi arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise itu adalah suatu konsep dan praktik untuk merancang, mengorganisir, dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari arsitektur enterprise adalah memastikan bahwa sistem dan proses yang ada di dalam perusahaan saling terhubung dan bekerja secara sinergis mendukung tujuan bisnis dan memfasilitasi transformasi digital. Kita ke manfaat guys, lanjut. Manfaat arsitektur enterprise itu: 1. Pengoptimalan operasional, 2. Adaptasi dan inovasi yang cepat, 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik, 4. Pengurangan biaya dan efisiensi, 5. Keamanan dan kepatuhan yang ditingkatkan, 6. Integrasi yang kuat, 7. Inovasi dan keunggulan yang kompetitif. Lanjut guys, dari manfaat kita turun ke bawah. Mengapa perlu arsitektur enterprise? Kenapa? Karena enterprise terdiri dari beberapa unit yang memerlukan sistem informasi. Akibat dari masing-masing mengembangkan berdasarkan gaya dan platformnya mereka. Maka 1. Enterprise akan memiliki beberapa sistem informasi yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. 2. Manajer akan sulit mendapatkan informasi enterprise yang dibutuhkan. Lanjut guys, kita ke tujuan ya guys. Tujuan arsitektur enterprise untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi dan enterprise tersebut. Oleh karena itu, sasaran dan tujuan enterprise harus diuraikan untuk mendapatkan kebutuhan informasi dan komunikasi bagi enterprise tersebut, dan kebutuhan ini bisa digunakan menjadi dasar untuk membuat rencana arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise harus dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan skala waktu tertentu. Lanjut guys, kita ke pilar-pilar. Oke, pilar-pilar arsitektur enterprise itu ada 4. Yang pertama, arsitektur bisnis, 2. Arsitektur data, 3. Arsitektur aplikasi, dan 4. Arsitektur teknologi. Salah guys, salah pencet, maaf. Kesimpulannya guys, astagfirullah, salah pencet lagi guys. Kita ke kesimpulan dari arsitektur enterprise secara keseluruhan. Enterprise arsitektur adalah suatu proses yang sangat penting dalam mengelola dan merencanakan perusahaan. Dengan mengelola komponen-komponennya dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ini juga membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola perubahan serta meningkatkan
dan komunikasi dan koordinasi antara departemen dan proyek. Oke guys, kita berada di ujung video ini. Nah, jadi itu guys, apa arsitektur enterprise itu. Jadi itu adalah sedikit informasi dan ilmu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.